Hai guys, kali ini saya akan merangkum film urban legend asal Indonesia berjudul Hantu Jeruk Purut 2006. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali seorang laki-laki parubaya ke TPU Jeruk Purut sambil membawa radio. Tiba-tiba radionya macet. Seseorang meminjam korek. Pak, ini Pak. Ternyata itu adalah scene pindah ke kegiatan dugem ala anak muda. Bobo cerita, ia habis diajakin pacaran oleh cowok. Alhamdulillah, ternyata lu masih normal juga. Gini-gini nih, gua luar doang kayak gini. Dalamnya cowok sejati. Kevin mengalihkan pembicaraan mereka tentang TPU Jeruk Purut. Di kuburan Jeruk Purut ada hantu yang ada kepalanya. Mereka berniat survei lokasi, namun Bobo nggak mau. Daripada gua ngeliatin hantu ya, mendingan gua ngecengin tuh homo-homo. Alhasil, mereka berangkat bertiga. Mereka pun sampai di lokasi. Mereka langsung masuk. Nggak ada bedanya kayak kuburan lain. Ayo. Baru masuk, Ica udah sambat. Udah yuk, udah jam 11 nih. Bentar lagi, Cak. Adam memiliki ide untuk melihat hantu kepala buntung. Caranya, Kita kelilingin area kuburan ini sebanyak 7 kali. Kebetulan jumlah kita ganjil. mereka melakukannya. Di tengah jalan, Ica melihat hantunya. Gua mau ikut-ikutan. Gua takut. Mereka pun memutuskan pulang. Namun, film pun dimulai. Scene pindah ke seorang penulis bernama Ana. Ia didatangi temannya yang memberikan referensi tentang hantu kepala buntung. Si pastor kepala buntung itu pernah ditaksir sama seorang perempuan, Lasmi namanya. Berita TV mengabarkan tentang kematian 3 remaja di awal scene. Besar kemungkinan kematian mereka berhubungan dengan penghuni di kuburan Jeruk Purut ini. Malamnya, Ana langsung datang ke TKP. Ia langsung membuat tulisan tentang asal-usul hantu kepala buntung. Namun, bisa dikatakan sedikit ngarang. Menurutnya, hantu Jeruk Purut itu adalah seorang pastor yang disukai perempuan bernama Lasmi. Namun, Lasmi diperkaos pria lain yang suka dengannya. Pastor yang mengetahui hal ini langsung mencegahnya. Namun, ia malah dipenggal. Telepon berdering. Ternyata itu Airin. Oh ya Airin, kalau mau ketemuan di kafe biasa ya. Ana lanjut tidur. Tiba-tiba ia didatangi sosok yang menyuruhnya berhenti mengarang cerita tentang si pastor. Saya akan menjadi mimpi buruk sepanjang hidup kamu. Untungnya hanya mimpi. Lagi-lagi hanya mimpi. Airin yang membaca novelnya Ana didatangi Valen. Terbitan baru, Rin. Tapi yang ini gue dapet dari penulisnya langsung. Tiba-tiba Valen mengajak jalan. Lo nyadar gak sih Val? Lo itu cowoknya sobat gue. Gua sukanya sama lo. Nadine pun datang. Airin ketemuan dengan Cesa. Mereka membahas Valen yang suka dengan Airin. Rin, kalau sampai Nadine tahu gak dari mulut lo sendiri, dia bakal duduk yang enggak. Cuman gue males aja mikirinnya. Mereka lanjut ketemuan dengan Ana. Oh ya mbak, kenalin ini Cesa teman aku. Halo mbak. Hai.
Airin memberikan kerangka novelnya. Oke, setelah dari sini saya bawa naskah novel kamu ke penerbitnya. Ana pulang, komputer nyala sendiri. Ana pun ditarik. Semuanya jadi kacau. Airin pulang. Airin ini tinggal bersama ibunya yang stres karena diceraikan suaminya. Mama udah makan? Airin rebahan. Ia mendapat telepon dari Ana. Halo Mbak Ana. Tapi Mbak, Airin pun langsung meluncur ke rumah Ana. Mbak Ana. Semuanya berantakan. Airin menemukan laptop yang berisi novel Ana yang belum jadi. Airin juga menemukan Ana yang udah tewas. Airin pun dipanggil polisi. Mbak Ana sedang menulis buku supranatural tentang hantu jeruk purut. Di rumah, Airin melihat berita tentang TPU Jeruk Purut. Tapi nggak ada orang. Laptop menulis sendiri. Airin menceritakan hal ini kepada Nadine dan Cesa. Gara-gara obsesi lo nerusin buku itu kali, Rin? Mau digangguin kayak apa juga gue gak peduli. Dan gue pengen lo semua ngebantuin gue. Malamnya, Nadine dan Airin mau pergi ke TPU Jeruk Purut. Namun, Cesa nggak bisa ikut. Biasa, migrainnya kumat dari tadi sore. Gimana dong, kan jumlah kita harus ganjil. Valen pun menggantikannya. Serius lo mau ke kuburan malam-malam kayak gini? Lo mau ikut nggak? Yuk. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi. Rin, lo yakin? Penjelajahan pun dimulai. Katanya kalau kita ngelilingin kuburan ini sebanyak 7 kali, kita bakalan bisa ngelihat sendiri penampakan dari hantu kepala buntung itu. Nadine memperingatkan bahwa tujuan mereka hanya ingin tahu tentang TPU Jeruk Purut, nggak lebih. Kayak gimana sih hantunya? Ini malam tidak baik. Lebih baik kalian pergi dari sini. Mereka nggak peduli dan langsung pergi. Namun, Nadine mengajak mereka pulang. Rin, cepetan! Sampai di rumah, Airin langsung melanjutkan novelnya. Tiba-tiba, hantu kepala buntung datang. Si Mama mengabarkan ada Nadine di luar. Namun, setelah dicek nggak ada siapa-siapa. Si Mama juga menghilang. Airin masuk ke kamar mamanya. Katanya ada Nadine, tapi kok nggak ada mah? Si Mama ingat dengan suaminya. Mama benci sama papa kamu. Yang penting kan mama punya Airin, dan Airin nggak akan ninggalin mama. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Saya akan lebih keras kalau kamu makin keras. Airin ke TPU Jeruk Purut. Tiba-tiba, untung hanya mimpi. Di sekolah, Airin menemui Nadine. Lu tadi malam ke rumah gue nggak? Abis Valen nganterin gue pulang, udah gue gak kemana-mana lagi. Pembelajaran di lab, teman-temannya meninggalkan Airin. Rin, gue ke toilet bentar ya. Ternyata itu Valen. Kok gue belum ngeliat penampakan apa-apa ya? Nadine tidur, sedangkan Airin dan Cesa masih ngambis mencari referensi. Ini nih Rin,
Seorang pemuda terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa gara-gara dia stres diteror 7 hari oleh hantu kepala buntung itu. Asyik-asyik tidur, sesuatu menghampiri Nadine. Nadine turun ke lantai bawah. Ia ngecek ke setiap sudut rumah. Nadine menghampiri Irene dan Jessa. Kenapa, Ma? Enggak apa-apa. Jessa pulang. Irene cuci muka. Ia mendengar gemercik air. Suara yang berbeda terdengar. Ternyata Nadine muntah darah. Irene langsung kabur. Untung hanya halu. Pembelajaran masih di lab. Nadine meminta Irene berhenti meneruskan novelnya. Tapi buku itu harus selesai. Pikir. Lu gak kasihan sama nyokap lo? Gue megang amanat orang, Nat. Irene ngambek dan didatangi Jessa. Gue takut lo jadi kehilangan harapan gara-gara semangat lo yang gak bisa lo kendaliin. Yang gue tahu kalau gue sekarang mau terusin tulisan itu. Nadine pulang. Ia merasa ada yang ngikut. Nadine masuk ke rumahnya. Ia mendapat surat dari mamanya. Nadine pun masak. Irene nelpon Nadine. Nadine ke kamar mandi. Irene mendapat firasat nggak enak. Aku ke rumah Nadine ya. Si mama ngaca di wastafel. Si mama kabur, namun kakinya ditarik. Irene membawa Nadine ke rumah sakit. Lagi-lagi Nadine menyuruh Irene menghentikan obsesinya meneruskan novel. Gue bakalan ngelakuin apa aja yang lo minta. Tapi jangan suruh gue berhenti nulis buku itu. Nadine selesai mandi. Ia langsung ke kamar. Dan yang pasti rebahan. Suara aneh mengganggunya. Untungnya hanya mimpi. Nadine lanjut tidur. Lagi-lagi hanya mimpi. Telepon berbunyi. Kamu gak apa-apa di rumah sendiri ya? Iya, Ma. Valen ke diskotik. Ia menelpon seseorang, namun gak ada jawaban. Valen pun ke toilet. Beruntung gak ada apa-apa. Valen langsung pulang. Valen segera keluar mobil. Ia bertemu hantu kepala buntung. Ia diarahkan ke pusat listrik. Bodohnya, ia malah masuk ke tempat itu. Esoknya, Nadine mengabarkan. Valen kecelakaan, Ces. Nadine menemui Valen di rumah sakit. Tersengat listrik tegangan tinggi katanya. Aneh, ngapain Valen di sana? Dokter mengabarkan Valen harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Terus terang saja, Bu. Sebenarnya rumah sakit ini sudah tidak layak lagi. Nadine melihat dompet Valen. Ternyata ada foto Irene. Irene dan Jessa nyusul. Nadine pun langsung gerebek Irene. Valen tuh suka sama gue dari dulu, Nat. Cuman sumpah demi Tuhan gue gak pernah ada perasaan sama dia. Irene menghibur diri ke tempat lain. Namun bolang gelundung ke arah Nadine dan Jessa. Mereka kabur dan bertemu anjing. Mereka bertemu Irene. Valen sadar. Seperti biasa, pintu terkunci.
Nadine kerasukan dan bernafsu membunuh teman-temannya. Mereka pun terpisah. Irene masuk ke kamar mayat. Sementara Nadine mencari Irene. Irene berhasil menghindar. Ia bersembunyi di bawah dipan mayat. Merasa aman, Irene keluar. Jessa sadar. Ia berusaha menghentikan Nadine. Pertarungan pun terjadi. Hingga Irene membunuh Nadine. Perawat yang mengetahui hal ini mengevakuasi mereka. Namun, mayat Nadine bangun. Singkat cerita, Irene mendapat cerita sebenarnya. Scene flashback ke Lasmi yang ternyata adalah pelayannya pastor. Ia dihadang pria tak dikenal yang mau memperkaosnya. Si pastor yang mengetahui hal ini menolong Lasmi. Namun mereka berdua dibunuh. Warga yang mengetahui kejahatan pria itu menghukumnya dengan cara dipenggal. Laki-laki itulah yang hingga kini gentayangan sebagai hantu tanpa kepala, bukan sosok pastor itu. Irene menulis kebenaran ini di rumah sakit. Si mama datang. Irene? Scene flashback ke Dodo yang modus dengan kupu-kupu malam. Gimana kalau aku yang nganterin kamu pulang? By the way, rumah kamu di mana sih? Jeruk purut. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 4,8 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 6,0. Sampai di sini rangkum film Hantu Jeruk Purut 2006 dan see you next video.